Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita dalam waktu yang relatif singkat ini kita akan menjelang Isya, ya Pak ya. Dan waktu kita tidak lama. Nah, kalau maksimal rata-rata itu 40 menit, 45 menit, 40 menit. Nah, kalau ditambah dengan ini-ininya kurang dari itu. Nah, gitu. Jadi sangat sedikit sekali waktu kita. Alhamdulillah, kita berharap kepada seluruh umat Islam, besar kecil, tua muda, laki-laki dan perempuan, baik yang berada di ruangan masjid ataupun di luar, ataupun di dunia maya sekalipun, karena kita YouTube, janganlah kita terbawa arus yang tidak membuat kita itu baik di hadapan Allah. Tugas kita Bapak Ibu sebagai guru, sebagai ulama, sebagai ustaz, sebagai orang tua, mengingian kolopo-lopo baingian talampok-lampok besingkoan, itu kalau di Minang dah. Kita yang besar berkewajiban mengingatkan kepada yang kecil. Bapak ibu dosen berkewajiban mengingatkan kepada mahasiswa. Bapak ibu guru berkewajiban mengingatkan kepada siswa. Kita sebagai orang tua berkewajiban mengingatkan kepada anak-anak kita. Buya, ustaz, ustazah, para mu'alim berkewajiban mengingatkan kepada umat, kepada jamaah. Kita sekarang sudah berada masa-masa transisi. Setahun lagi, sebentar lagi awak akan berubah. Desember gini kan, 2023. Sekarang tanggal 29, 30, 31, 2 hari lagi. Ya Ustaz, 2 hari lagi. Hati-hati itu. Rata-rata kebanyakan dari umat Islam yang berbuat. New Islam. Nah, itu yang pentingnya. Jadi tidak perlu rasanya hal-hal yang akan merusak akidah, membuat goyah dalam kita beragama. Tidak perlu. Desember itu yang besar itu kan Natal, kemudian Tahun Baru. Itu kan yang besarnya. Kepada saudara-saudara kami yang umat yang berbeda dengan kami di luar Islam, jangan tersinggung pula. Ini adalah penguatan terhadap umat. Jadi misionaris itu sebenarnya tidak boleh. Tapi sampaikanlah, dakwahkanlah, ajarkanlah, didiklah, kuatkanlah umat kita masing-masing. Jangan menyampaikan dakwah kepada umat yang sudah beragama. Tidak boleh. Kita harus menjaga kerukunan. Nantilah berselindung di balik toleransi. Pahami dulu toleransi. Jadi kita akan masuk ke sana. Bagaimana prinsip? Atau yang penting sikap. Lihat terang Bu. Oi, berang sama. Masya Allah, luar biasa. Sengko tidak terdengar nih. Alhamdulillah. Lalu buku Ibu ya. Alhamdulillah. Umbo tadi jo iya buti asanya. Syukurullah. Oh, Masya Allah. Luar biasa Ibu. Baik. Kita anjurkan. Kita sebagai umat Islam, tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa Pak. Biar aja. Kita sudah ada minum tadi. Yang camil Ibu lain apa ada? Tidak ada minum, kamu cari minum setelah. Kita sebagai umat Islam harus kuatkan akidah agama kita. Kokoh. Bagaimana prinsip? Nah, ini yang penting. Bu, halo. Dia. Tenang, fokus Bu, fokus. Fokus ya. Bagaimana prinsip sikap kita umat Islam baik menghadapi Natal agama orang lain ataupun tahun baru. Nah, ini yang penting bagi kita itu satu. Ini prinsip kita. Tidak boleh mengikuti
cara, model, bentuk apa saja. Nggak boleh ikut-ikutan. Jangan kalau bahasa Minang satu-satu namanya. Kalau bahasa Indonesia apa tuh? Sata-sata. Ikut-ikutan. Nah gitu. Mohon maaf. Bahasa Indonesia tuh merah, sata-sata. Nggak boleh awak satu-satu do. Jangan ikut-ikutan. Kalau Natal dia agama dia ibadah. Tahun baru itu ndak ada. Merayakan tahun baru ndak boleh. Jangankan tahun baru, nuzul Quran ndak boleh dirayakan. Isra Mi'raj ndak boleh dirayakan. Maulid Nabi ndak boleh dirayakan. Mbak berang Ibu? Oh gitu kah? Oh iya. Lah, bang kok ndak boleh ya? Nah, itu bahasa Minang sudah dah. Terkeluar supaya mandah. Bang kok ndak boleh ya? Hari raya di dalam Islam itu hanya dua. Dalilnya, innallaha sesungguhnya Allah qad abdalakum. Ada qad di sana. Itu yang ahli bahasa Arab. Qad sungguh telah membadal. Membadal itu mengganti. Sesungguhnya Allah telah membadal, mengganti khairun dengan yang lebih baik. Hari raya itu dengan yang lebih baik. Idul Fitrah wa Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha. Jadi hari raya dalam Islam hanya dua. Ini tidak boleh dirayakan yang lain. Hati-hati itu. Apalagi kalau ulang tahun. Tidak ada dalilnya. Tahun baru tidak boleh. Ya. Nah, menyambut tahun baru, nyon ka disambut. Nyon ndak kejatuh do. Kalau do nang kejatuh ndak ada sambut-sambut do. Tahun itu sama nyangko berubah itu. Nah, jadi satu, tidak boleh ikut-ikutan terhadap keyakinan orang lain, model dan cara dari orang-orang Islam di luar Islam untuk merayakan hari rayanya atau model-model penyambutan tahun barunya. Itu tidak boleh. Karena Rasul menyatakan la tattabi'anan sanan qablakum. Nanti kamu benar-benar akan mengikuti orang-orang sebelummu, kata Rasul. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Jadi kita akan mengikuti orang-orang sebelum kita. Orang-orang sebelum kita itu orang-orang yang sudah hidup dulu dengan kita, sejengkal demi sejengkal, balambe-lambe awak akan ikut mereka. Hatta kata Rasul, lau salakul, sampai mereka itu masuk ke dalam lubang biawak sekalipun. Dok di sana bahasanya sejenis biawak lah gitu. Apa itu? Kadal, apa tuh? Komodo, apa tuh? Terserahlah yang melatih itu. La salaktumu, kamu juga akan ikut. Begitu kata Rasul. Qulna ya Rasulullah, ya Rasul, apakah mereka tersebut al-Yahud wan Nasara, orang Yahudi dan orang Nasrani? Qala, Rasul menjawab, faman, siapa lagi? Itulah gaya-gaya orang-orang tuh. Tahun baru lah satu lo. Dia meradakan kegiatan-kegiatan ini, kita sudah ikut-ikut pula. Tidak boleh. Ikut bakar-bakar ini, ikut lonceng-lonceng ini, kembang-kembang api itu. Tidak boleh. Hati-hati itu. Karena dalam Al-Quran Allah menjelaskan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jazakillah Ibu. Kita lanjutkan. Orang Yahudi, orang Nasrani, dia tidak akan diam, tidak akan tenang, tidak akan tinggal diam hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu, sehingga kamu itu kata Allah mengikuti agama mereka. Hati-hati itu.
Kalau ndak ikut agamanya ndaklah. Setidaknya apa kebiasaan mereka kita ikuti. Dan itu yang bagus anak-anak Islam. Misalnya itu niup-niup trompet, menunggu kembang api, kemudian menunggu jam 000. Apa gunanya? Itu mubazir. Umur akan ditanya. La tazalu ma qadama abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser nanti kaki seseorang hamba di akhirat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Salah satunya adalah an umrihi, tentang umurmu. Jadi umur kita tuh akan disidang nanti, akan dihisab, akan ditanya oleh Allah. Kama sajo dia bian umur tu. Makanya wa abianlah umur tu untuk kebaikan. Datang ke surau, datang ke rumah saji. Hujan dari bapak yuang wa. Panek sakete ndak bado, tiba disuruh monjo jadi jo, monjo lah bu ndak bado. Tua. Oh mangalai-ngalai, menyanda jadi jo, menyanda lah ndak bado. Oh lelok jadi alalok lah. Iya. Kalau nemu ibu lelok, mereka kami jagoan kau. Tapi tega-teganya ibu lelok, jazam, pokoknya bakal dua salah. Nanti sanda awak tu, unju awak tu, nanti akan jadi saksi di hadapan Allah. Kau ambo lah panek-panek, ala remati kau lah sakit-sakit kaki kau, tapi dia ingin ke rumah saji, dia ke majlis ilmu, ada datangnya kau. Ada jamin tu malaikat nak keberang lah kau tu doh. Karena orang yang berada di majlis ilmu mendapat naungan rahmat, malaikatur rahmat. Kan hebat itu. Bajalan sewa melangkah se ke masjid Ikhlas wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, itu Allah sudah bentangkan jalan menuju surga. Kan luar biasa itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi satu, ndak boleh mengikuti model, cara, bentuk apa saja yang dilakukan oleh umat-umat yang lain, tidak boleh kita ikut-ikutan. Jadi kepada umat Islam, sepi kan nanti di tahun itu tanggal 000 tuh ukuran lalu tidak usah mabiabi umus itu mubazir. Siap isya tidur, beko sepertiga malam bangun tahajud, witir dan segala macamnya boleh. Ketimbang kita menghabiskan umur, kami membaka-baka jaguang biasanya kan. Aku kau baka siang. Iya, ndak baka kini. Tu tadi dia komplain lah buni-buni tu. Bawa baka-baka sana, bakalan pokoknya rumah saya bakalan tu. Bila engkau baka, kini baka, ndak beko, ndak bisua, kan ndak harus di 000 tu doh. Gitu. Ya, ini meluruskan saja agar umat tidak ikut terbawa arus yang tidak jelas. Satu, pesan orang kau. Gitu. Yang kedua, ndak boleh mencampur adukkan pemahaman kita, keyakinan kita, agama kita dalam bentuk-bentuk kepercayaan kita. Tadi tidak boleh ikut-ikutan, sekarang tidak boleh mencampur adukkan. Islam itu sudah kafah, sudah jelas, sudah utuh, sempurna sudah. Islam salama, Muslim orangnya. Bahkan seluruh para nabi dan rasul itu, lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, itu agamanya Islam. Seluruh para nabi dan rasul, termasuk Nabi Isa, Islam. Ini jangan berbeda pendapat. Pula lagi, Ibrahim apa agamanya? Islam. Nabi Nuh, Islam. Ayub, Islam. Yusuf, Islam. Nabi Adam, Islam. Nabi Isa, Islam. Islam semuanya. Bahkan di dalam akhir ayat itu dijelaskan wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepadanya lahnya itu Allah kami berserah diri. Nya itu Allah berserah diri itu ya muslimun.
orangnya Muslim, agamanya Islam. Jadi penting bagi kita, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kepada seluruh umat Islam, jangan mencampur adukkan. Makanya Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran, imam kita sering baca itu dalam sholat, wala talbisul haqqa bil batil. Lam di sana larangan. Kalau dalam itu ada dua, ada lam nahiyah, ada lam nafiyah. Dalam melarang dan meniadakan. Meniadakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, sekarang dijelaskan oleh Allah bahwa janganlah kamu mencampur adukkan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan dicampur adukkan yang benar dengan yang batil. Nah, jangan sekarik ulah, sekarik balui. Nah, boleh. Terutama kepada generasi-generasi muda. Kalau anak gaya-gaya kan mungkin lah. Insya Allah lah gitu, insya Allah. Tapi kadang-kadang nak muda-muda mungkin kurang ilmu, kurang mendengar, kurang membaca, kurang pemahaman, kurang pengamalan, akhirnya sama saja terbawa ulah. Oke, tidak boleh. Jadi kalau ikut sata kita, ikut satu-satu loh, berarti kita sudah mencampur adukkan. Kemarin dapat informasi bagi kita bahwa ada manusia yang terganggu dengan kalimah zikir. Entahlah sampai KWE ibu, entah lah. Tapi nanjale KWE ibu lah masuk tu. WA ya, WA. Anda WA dah, WA ya. Oh gitu. Tagaduh, orang zikir tagaduhnya. Biasanya tagaduh dek zikir tu apa tu? Tu setan. Acik lai. Jin, tu. Jin kan ada dua kok. Termasuk minal jinnati wan nas, jin manusia. Kalau jin tu nan lui ya, manusia nan kasar. Kan ada mak-mak awak ngecek kampung dulu tu, jinan kasang, itu manusia. Hati-hati itu. Kalau terganggu oleh zikir, itu berarti banyak jin di dalam anggota tubuh itu, perlu diruqyah. Nak ngecek dari itu. Mudah-mudahan sampailah YouTube kita ini. Hati-hati. Panas dia, tidak senang dia, terganggu dia karena zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Terganggu dia, akan babayo tu ange-angenya. Tapi masih mendingan lah, muncul tidak terbuka baju. Kau buka bajunya kacau ya tu. Ya. Biasanya kalau orang di ruqyah tu memang panas, buka bajunya, muntang mantiungnya macam. Kita kan sering meruqyah itu, memang seperti itu. Jadi oleh sebab itu jangan campur adukkan. Hati-hati kita sebagai umat Islam, bahwa Allah menjelaskan jangan sampai kita mati kecuali di dalam Islam. Itu khatib sering baca itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali di dalam Islam. Kok kamu mati di dalam Islam? Kalau enggak, jangan mati dulu. Tapi kok kata aja mati, mati saya lah. Nyado je tu. You tak aja mati tu mah. Matilah. Begitu sayang Allah ke awak, luar biasa. Tidak dosa sayang itu loh. Tapi kadang-kadang kan tidak sadar diri. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ada yang kau tanya Bu, boleh? Nah, ini berkenaan dengan bagaimana sikap dan prinsip umat Islam menghadapi yang dua ini. Tanggal 25 Desember itu hari raya agama yang lain di luar Islam, tidak boleh umat Islam ikut dalam bentuk apa saja, termasuk mengucapkan Pak, itu kan toleransi. Baru masuk toleransi. Hati-hati. Coba lihat di dalam kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ambo mau cari bana.
Dalam kamus dijelaskan toleransi itu maknanya membiarkan, tidak mengganggu. Jadi kalau nyo ibadah, biarkan dia. Awak ibadah, biarkan. Dia ibadah, jangan diganggu. Kita jangan diganggu pula. Jangan masuk ke arena kamari. Awak jangan masuk ke situ. Kadang ada umat Islam, dia mengaku Islam, selawatan di gereja, nasyid dia di gereja, baca Al-Quran di tempat agama yang lain. Itu yang dimukasi Allah tuh, jangan campur adukan. Tidak boleh. Wala talbisul haq bil batil. Lanjutannya, wataktumul haq. Itu ya Ustaz ya. Jangan kamu sembunyikan yang benar itu. Kalau awak tahu sampai mana tu Pak? Sampaian. Wa antum ta'lamun. Jika kamu mengetahui. Ini tidak perlu disuruh-suruhan. Awak tahu jangan mana, awak suruhan nanti akan dikekang nanti di akhirat. Kita akan dihisap dengan ilmu. Ada beberapa orang yang akan dihisap itu termasuk dengan ilmu. Ilmumu kemana dipergunakan? Kamu tahu, tapi kamu tidak nyampaikan. Bapak ibu guru kamu tahu, tapi kamu tidak sampaikan sama adik-didikmu. Kan karena juga adik itu. Para suami kamu tahu menutup aurat bagi istrimu itu wajib, tapi istrimu keluar tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat. Suami dan pertama masuk neraka, baru istri belakang. Hati-hati. Nah, maka kau mencari suami atau kau mencari menantu, carilah yang taat agama. Ya. Hah? Entah dorong, enggak ada. Beli tambah aja lain. Baik, Bapak Ibu. Ya, kita enggak bahas masalah suami istri ya. Jadi kita bahas masalah akidah, kuatkan. Enggak boleh mencampur adukkan. Enggak boleh. Siapa yang melarang? Allah. Para nabi dan rasul menyampaikan. Tugas para ulama menyampaikan, mengajak. Jadi ustaz, benar itu sebelum tadi wirid dulu dipanggil dulu. Ya enggak apa-apa. Tugas awak memanggil ya. Maimbau ngajak. Namuh ndak urusan awak. Ndak urusan awak tu doh. Nabi dan rasul tugasnya ngajak. Nak naiyalah ke kepayah wah, jangan ikutin orang kapia tu. Ndak ambo kau manjek ke gunung gua mati dalam kekufuran. Siapa itu? Anak Nabi Nuh. Siapa namanya? Kan'an. Lah meninggal anak dalam kekufuran, didoakan juga. Ya Allah, selamainlah anak ambo. Ditegur ma Allah, itu bukan anakmu. Ah tu nang bilik ketik bilik gadang dah. Jadi ndak sama tu dah. Hati-hati. Jadi kalau sudah berbeda akidah dengan kita, tidak ada cerita, putus, habis hubungan ada. Tapi hubungan sosial, silaturahim kita tetap jalan. Nah, mungkin suami kita dia pindah agama, tetap secara manusiawi tetap. Anak juaya tetap, kalau anak tetap dalam Islam, tetap berbuat baik kepada berbakti sama orang tua. Kalau nyuruh ke gereja, baru ndak uli anak namu awak. Nah, itu caranya. Tapi kalau nyuruh anak, tolong apa ambian iya sih sekali ambian, tetap berbakti. Hadirin kaum muslimin, jadilah sebab itu tidak boleh mencampur adukkan. Dalilnya tadi, wala talbisul haq bil batil. Tidak boleh mencampur adukkan antara yang hak dinul Islam, agama kita, sempurnakan, mantapkan, kuatkan, hebatkan keyakinan kita dengan keyakinan yang lain, tidak boleh. Yang ketiga, oh ya. Jangan payah nak Pak. Kau pernah mencari di YouTube? Ya. Di suatu gereja itu ada orang Islam sampai azan di sana. Ya. Jadi karena azan itu, ya. Banyak orang masuk Islam. Oh itu. Udah Pak. Baik, kalau memang, tapi Allahu a'lam ya, kalau memang itu sudah menjadi kenyataan dan itu ada tidak menimbulkan kemudaratan, ya tafadhal. Tapi kalau akan menimbulkan kemudaratan, malahan mencemeaskan Islam di sana. Cemeas itu bahasa Indonesia dah. Bahasa apa? Bahasa Minang. Cemeh bahasa Minangnya, bahasa Indonesia cemeas.
Mencimihan Islam pula, menghina Islam pula, ini yang bermasalah. Tidak boleh. Tapi kalau ada maslahat di sana, silakan. Gitu. Lain tidak sampailah ke pengadilan gitu. Tidak ada masalah. Hidayah itu di mana-mana kan ada. Yang jelas kita tidak ada penghinaan terhadap Islam itu sendiri. Tapi yang jelek kemudian dia melaksanakan ritual agamanya diawali dengan Al-Quran, diawali dengan ini, namun tidak ada perubahan-perubahan kebaikan-kebaikan di dalamnya, itu yang tidak boleh itu tadi, Pak. Ataupun termasuk menghina-hina Islam di sana, itu yang tidak bolehnya. Karena Rasulullah tidak ada mencontohkan seperti itu. Yang toleransi itu tidak mengganggu, membiarkan dalam agama masing-masing. Yang lain? Yang ketiga. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Tidak boleh ikut-ikutan. Dan kedua, tidak boleh mencampur aduan. Dan ketiga, tidak boleh mencontoh. Mencontoh, ustaz-ustaz, guru-guru awak lah sering menyampaikan memakai atribut-atribut, model-model, pakaian-pakaian, ataupun namanya tuh hal-hal sifat yang mengarah kepada agama orang lain, tidak boleh. Itu namanya mencontoh. Karena kata Rasul, man tasyabbaha biqaumin, siapa yang mencontoh suatu kaum, pakaiannya, adabnya, akhlaknya, tata keramanya, hal-hal sifatnya, kalau itu bertentangan dengan aturan Allah, fahuwa minhum, dia tergolong ke dalam kaum itu. Kan jelas itu. Ini maka tidak boleh. Islam itu jelas atributnya, pakaiannya jelas. Jangan dicontoh-contoh pula pakaian-pakaian model orang-orang di luar Islam. Apa saja pakaian di luar Islam, lihat saja. Kalau bertentangan dengan Islam, berarti itu tidak cocok namanya itu. Contohnya anak daro, pakaiannya salewanang itu sikonya tu. Tapi di belakang memaci 10 orang. Contoh. Pengantin tu kan kayak gitu tuh. Di siko datang guang tuh, nampak kesedualahnya, tembus pandang. Mohon maaf Bapak Ibu, anak kecil-kecil kita. Tapi di belakangnya balimo barana memacian. Kecian kayunya miskin. Itulah meditulah kira-kira. Atau yang libas namanya itu, pakaian untuk cari popularitas. Orang yang libas itu bahagian termasuk di dalam neraka. Kan ingin disabui, babayu pakaian pengantin, udah tanggung doh. Unciang dia menyabui. Laki-lakinya pakai jas sopan rapi. Masya Allah. Perempuannya, nauzubillah, laknatullah alaih. Hati-hati itu. Beko sedang sendiang orang azan beko kata zuhur. Jamaah salah beko. Karena darah yang ada pulai mah. Kecek sia uli di jamaah. Nyendak musafir. Ambo alhamdulillah pernah menjadi pengantin 1 kali, Ibu. Karena ambo dari kau pulang dari pondok kan. Dalam zuhur berhenti. Baca caranya ya, buka. Tukang buka kan ada ambo buka. Mau tanggaan orang. Salat zuhur. Siap zuhur kan dipasang ndak? Kalau bare ada sono usah pasang. Ndak pasang lah dah. Duduk biasa salahnya. Tu terkaji orang. Mana mulai? Mana daro? Kau mulai ya. Ma pakaiannya. Awak menceliak pakaian, celiak orang mulai kemari. Celiak pakaian membian. Pandang-pandang menceliak ustaz jelas. Itu. Awak mana-mana saja bang. Ya ustaz. Nyo kadang-kadang kan orang. Ya seperti itulah. Jadi hati-hati, tidak boleh mencampur adukkan, tidak boleh mengikut-ikuti. Hati-hati kita, tidak boleh mencontoh. Yang terakhir, azan. Tahun besok sembuang lagi. Baik, Bapak Ibu, anak kewatannya.
Hah? Iya orang azan lah. Orang azan awak kan lalu lalu. Lain apa kau? Kecik ibu apa kecik ustaz awak kau apa? Oh gitu ya. Berang sebut mah. Baik, yang terakhir adalah umat Islam harus punya prinsip. Surah Al-Fat ayat 29 prinsip Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah, walladzina ma'ahu, orang-orang yang ikut setia bersama Nabi Muhammad. Satu, asyidda 'alal kufar, bersikap keras dan tegas terhadap kekufuran. Bukan orangnya saja, tapi nilainya, prinsipnya, ajarannya. Kalau kufur tidak boleh. Kedua, ruhama ubainahum, berkasih sayang sesama. Nan ketiga, tarahum ruk'an sujada. Kalau betul kita pengikut Nabi Muhammad, mengaku bahwa umat Islam, tarahum ruk'an sujada, harus ruku dan sujud. Mengaku umat Islam sembahyang indah, mamuh dah muh dah. Keluar pian manwah. Nah gitu. Ya, jangan ngaku-ngaku, itu munafik namanya itu. Hati-hati, tahun 2024 kan ketiba wah, banyak kurang munafik itu beredar tu. Masuk ke rumah saji begitu. Lah dua walih janji dan tapati cialah doh, hanya minta aja cik periode lain. Contoh kayak gitulah, contoh. Dah sona tu doh. Jadilah sebab itu, kalau ada yang janji-janji yang tidak tepati, ada janji-janji yang tidak terpenuhi, minta pilih aja boleh. Jangan dipilih ya. Nanti di akhirat kita akan dihisap. Lah jali orang panuto, ambil juga, dilapuk di malaikat itu. Ada soalan sebenarnya. Hati-hati. Baik, demikian saja. Mohon maaf kalau lebih dan terkurang. Akhir tahun ini jangan sampai akidah kita, ibadah kita goyah, istiqomalah di atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Saya Herman Tanjung dan keluarga Kolbun Salim, keluarga besar, mengucapkan mohon maaf tasingguang deka naik talantuang deka turun. Dalam penyampaian nabo tadi kok kurang lama manihi recik bawang dek kurang alu hirono picik dek kurang kuning atau masakan talabiak mata, maafkan nabo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Jadi kok indah dijanjang ngamun nanya, indah ditangguh ambut turun, mungkin tak dorong di lompatan lupa di kaki dan kapata. Mudah-mudahan 1 tahun lagi kita Allah izinkan ketemu. 2023 mah. Mungkin iya tu. Oh itu, bangi sibuk mah. Oh iya, ilal liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.